Selanjutnya, wala ya'kulul mudhi syai'an minal udhiyatil mangdurah. Tidak boleh makan yang korban, al-mudhi, yang korban tidak boleh makan daging kurban sedikit pun. Tapi jangan dikat. Dikat mah stres ngaji begini kalau dikat. Nah, itulah pentingnya kita ngaji itu lengkap. Kan kalimatnya wala ya'kulul mudhi syai'an minal udhiyah. Tidak boleh orang yang berkorban makan sedikit pun bagian dari hewan kurban. Tapi ada kalimat ujung, al-mangdurah, korban nazar. Itulah pentingnya. Maksud saya begini, Bu, mengapa banyak orang radikal sekarang itu? Ya gara-gara baca hadis sepotong-sepotong, baca ayat sepotong-sepotong, baca kitab sepotong-sepotong, nggak utuh. Beragama ini kalau sepotong-sepotong, ya jadi radikal kita, jadi salah. Ujung-ujungnya keluar fatwa, nggak boleh orang yang korban makan daging korbannya sedikit pun, karena dipotong. Coba kalau disambungin, al-mangdurah minal udhiyatil mangdurah, korbannya korban nazar. Korban nazar itu bagaimana? Ya Allah, kalau anak saya keterima PNS, saya akan nyembelih kambing dalam hari raya korban nanti. Korban nazar itu namanya. Korban nazar hukumnya nggak sunnah muakkad, Bu, tapi wajib. Maka yang korban tidak boleh makan. Itu maksudnya. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, tapi boleh. Kalau korban sunnah biasa boleh makan. Keluarga yang berkorban boleh makan sampai sepertiganya. Tapi ibu-ibu walaupun berkorban jangan mentang-mentang korban mau ngambil sepertiga. Karena kan kadang-kadang yang ngurus panitia korban, bagian yang berkorban bagi juga sama panitia korban gitu. Jangan sampai mentang-mentang korban bawa ke panitia korban di masjid, korban 1 ekor sapi. Karena saya korban 1 ekor sapi, saya ngambil sepertiga. Saya minta palanya, paha belakang separoh, paha belakangnya rusuknya kira-kira sepertiga. Sama panitia, bawa pulang aja sapi kamu lagi, sembelih dewek, urus dewek, bagiin dewek. Ya jangan pula segitu, betul, karena kita bersama-sama panitia korban, jadi pengertian saja. Tapi jangan pula yang korban gak kebagian sama sekali. Jangan pula yang korban itu dikasih seperti bagian orang pada umumnya, lebihkan untuk yang korban. Karena memang ada hak dia boleh makan sampai sepertiga dari hewan kurban tersebut, sampai sepertiga. Yang penting bukan korban nazar. Nah kalau korbannya nazar ngomong, saya itu nazar korban, maka saya jangan dikasih. Dari itu, kalau nggak kecampur dikasih dari bagian yang lain, boleh, nggak apa-apa. Biar nggak kemakan apa? Kalau dia korbannya kambing ya dikasihnya sapi dianya, biar nggak kemakan. Jadi begitu ya. Selanjutnya wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual bagian hewan kurban. Tidak boleh. Ada keterangan begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Enggak dianggap kurban. Tapi ingat, Bu, ini pakai domir, pakai kata gantinya, ingat ya. Man ba'a, barang siapa yang menjual jilda, kulit udhiyatihi, korbannya. Cuman orang Indonesia ini nggak bisa disebut korbannya doang, belum ngeh. Biar ngeh kayak mana? Korbannya sendiri, nah baru ngeh nih orang Indonesia. Fala udhiyatalahu, maka baginya tidak ada korban, tidak bernilai korbannya itu. Artinya yang korban nggak boleh menjual bagian hewan kurban. Ibu korban 1 ekor sapi, dagingnya 50 kilo dijual ke bakso Sony umpama ya, nggak boleh, nggak sah korbannya nanti. Nah, adakah yang boleh menjual korban? Menjual korban ada. Siapa? Orang yang nerima korban.
tapi yang menerimanya sebagai sedekah. Siapa? Fakir miskin. Fakir miskin boleh menerima dan kemudian menjual kembali hewan kurban itu. Ya gimana? Dari Muhajirin dapat, dari Anur dapat, dari Al Busra dapat, dari Adua dapat. Keliling dia dapat dari 20 masjid. Dagingnya aja masing-masing 2 kilo, berarti 40 kilo, sama tulangnya setengah kintal dapatnya, Bu. Umpamanya. Dia jual ke pergok saya. Lo ngapa dia jual? Ini kan daging kurban, malu dia. Ngapa dia jual? Buat bayar daftar ulang Pak Ustadz, kata dia. Anak saya nggak butuh makan daging sekarang, tulang-tulangnya aja nggak apa-apalah, tapi butuhnya buat bayar daftar ulang. Dijual ke tukang bakso. Ya nggak masalah, karena yang dia fakir miskin nggak masalah. Tapi kalau yang sugih-sugih nih, kan sugih semua tuh jamaah Muhajirin nih, ya, jamaah Aisyah ini kan dia sugih semua. Yang sugih-sugih ngejual, Allah sebel banget itu, Bu. Kalau kata malaikat jijai bajai najong tralala, nggak boleh. Jadi orang kaya nggak boleh menjual. Ketika dia dapat bagian kebanyakan, jangan dijual. Kalau bagi dia kebanyakan, kirim ke fakir miskin, kasih ke tetangganya, kasih ke orang lain yang membutuhkannya. Paham ya? Makanya kulit itu kalaupun mau dijual oleh panitia, saya sarankan hasil penjualannya bagiin ke fakir miskin. Itu sebaiknya sedemikian rupa, agar sepenuhnya kembali kepada hak fakir dan miskin. Ada yang nanya, Ustadz, boleh enggak kalau panitia masak dari hewan kurban tersebut? Boleh. Karena ngambil hak sepertiga dari orang yang berkorban tadi boleh. Ngurangin dari situ, masak, makan bersama. Ada yang mengatakan maling, enggak. Yang maling itu begini, jadi panitia korban sambil ngebetetin anak suruh nongkrong di belakang. Tititnya lempar ke belakang, anak suruh masukkan ke plastik, kakinya lempar belakang, palanya gelinding ke belakang, ususnya lempar ke belakang, anak suruh ngumpul di belakang, bawain pulang ke rumah. Maling itu namanya. Enggak boleh. Ya dulu kan kayak gitu sih, sekarang aja udah bagus-bagus panitia kurban, tertib betul, pakai seragam malahan sekarang ini. Udah tertib, dulu mah enggak. Tahu-tahu enggak enaknya itu kalau Idul Adha pas hari Jumat. Lagi betetin daging, adzan Jumat, tinggalin sholat. Kata sebagian jamaah, saya memang nggak biasa Jumatan, kata dia, belum sholat, baru tobat. Kan begitu ya, Bu? Nggak sholat, nggak pernah ke masjid, tapi kalau hari raya kurban datang bawa pisau lagi sama asahan. Ngapa mang? Ya kalau boleh bantu, kata dia. Nah ini yang bisa jadi biang kerok. Orang lagi Jumatan, kita bubar Jumatan, pala hilang, kaki hilang, kulit hilang, usus hilang. Mau nuduh siapa kita? Nah itu yang disebut maling. Tapi kalau yang dimasak kan udah bareng-bareng. Yang korban kan memang sudah nitipin ke panitia korban, sah-sah saja, boleh. Nggak perlu akad ulang, nggak perlu. Paham ya? Baik, saya kasih. Kalau ada yang mendesak perlu ditanyakan, saya persilahkan.